Saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan hari Minggu Biasa ke-15 tahun 2021 yang sudah disiapkan oleh Monsinyur F.E. Hadi Sumarta Mukarem. Ketiga bacaan kitab suci hari ini, kitab Amos, surat Paulus kepada umat di Efesus, maupun Injil Markus, semuanya memuat perintah perutusan, mission atau misi, untuk mewartakan berita keselamatan. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Tetapi ia juga berpesan agar mereka tidak membawa bekal apa-apa untuk kebutuhan dalam perjalanan. Marilah kita dalam perayaan Ekaristi ini mendengarkan sabdanya dan berusaha menemukan dan memahami pesannya tersebut. Hari Minggu yang lalu, Injil Markus menceritakan bahwa Yesus sebagai nabi ditolak di Nazaret oleh orang-orang sebangsa dan sekampung. Maka Yesus pergi ke kampung-kampung lain di daerah Galilea, mewartakan kabar gembira. Tetapi ia sekaligus mengutus ke-12 muridnya. Injil Markus ditulis sekitar tahun 70-an. Pada waktu itu, umat pengikut Kristus mengalami saat-saat sangat sulit di bawah pemerintahan Romawi. Dan apabila dilihat secara manusiawi, masa depan mereka tidak pasti. Tahun 64, Nero mulai menganiaya umat Kristiani. Tahun 65, timbullah pemberontakan orang-orang Yahudi melawan pemerintahan Romawi. Dan tahun 70, Yerusalem, termasuk Bait Allah, dihancurkan oleh pasukan Romawi. Peristiwa penolakan Yesus di Nazaret oleh orang-orang sebangsa, bahkan sekampung, bahkan penghancuran Yerusalem termasuk Bait Allah oleh orang-orang asing atau orang-orang Romawi merupakan latar belakang ketakutan bagi pengikut-pengikut Kristus. Namun kemudian berkat adanya iman menjadi sumber cahaya dan keberanian bagi umat Kristiani sebagai gereja apabila mengalami kesulitan. Bagaimana reaksi Yesus ketika ditolak oleh warga-warga sekampung di Nazaret? Menghadapi sikap mereka yang keras kepala itu, Yesus pergi ke kampung-kampung sekitarnya. Ia tidak takut maupun berhenti karena mengalami hambatan. Sebaliknya ia meneruskan perutusannya. Bahkan ia memperluas medan karyanya dan meningkatkannya dengan memanggil dan mengutus murid-muridnya untuk mengambil bagian dalam karyanya. Mereka diutus berdua-dua, sebab secara berdua mereka dapat saling memperkuat dan membantu. Mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat, dan mereka diberi tugas menolong orang-orang dalam kesulitan dan menderita. Bagaimana Yesus cara menugaskan dan mengutus murid-muridnya? Yesus menentukan sikap dasar, perilaku, dan sepak terjang utusan-utusannya dalam melaksanakan perutusannya. Perintahnya sangat sederhana. Intisari perintahnya ialah bahwa murid-muridnya dalam melaksanakan perutusan Kristus janganlah pertama-tama demi safety first, melengkapi diri dahulu, agar jangan mengalami kekurangan atau hambatan dalam bertugas. Dengan bahasa dan gaya modern, kita akan bersikap, agar berhasil, kita harus bekerja dengan perhitungan, berkalkulasi dulu. Maka sepintas lalu perintah Yesus agar jangan membawa bekal untuk bertugas itu, kita anggap bertentangan dengan pikiran dan tidak masuk akal. Tetapi maksud Yesus sebenarnya ialah, lakukanlah seperti yang kulakukan. Artinya, Yesus bukan pergi dan berbuat hanya apabila dirinya merasa aman, terjamin hidupnya, dan pasti disambut baik oleh semua orang. Ia akan pergi kemanapun, dimanapun ia dibutuhkan.
tetapi khususnya justru ke tempat atau kepada orang-orang yang harus ditolong. Ia juga selalu mengatakan dan berbuat apa yang benar, walaupun kerap kali kata-kata dan perbuatannya oleh masyarakat dianggap melawat adat atau hukum yang berlaku bagi mereka. Perutusan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya ialah menyadarkan setiap orang bahwa ia harus bertobat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan menderita, tinggal bersama dengan mereka. Isi pewartaan dan perbuatan yang harus dilakukan murid-murid Yesus itu tampaknya sangat sederhana dan disampaikan oleh Yesus menurut situasi dan kondisi masyarakat pada zamannya. Tetapi panggilan dan perutusan Yesus yang dahulu ditujukan kepada murid-muridnya itu juga berlaku bagi kita sebagai murid-muridnya sekarang ini juga. Tetapi untuk dilaksanakan di dalam situasi dan kondisi kita dewasa ini. Bertobat bukan hanya berarti menyesali dosa-dosa, melainkan mengadakan transformasi diri yang total untuk hidup menurut ajaran Kristus. Hidup modern menurut ajaran Kristus tidak mudah, terutama kesediaan hidup bersama dalam masyarakat dengan sesama sebagai saudara sendiri yang berbeda tingkat kedudukan dan hidupnya. Ikut prihatin dan berusaha ikut memikirkan dan membantu orang-orang yang sakit, menderita, mengalami kesukaran hidup aneka macam. Kini kita harus terus berdoa agar Allah menyingkirkan setan-setan yang menguasai banyak orang di dalam masyarakat dengan peranan dan kedudukan penting, tetapi justru mempersukar rakyat kecil dan miskin. Masyarakat kita makin besar dan kompleks. Menghadapi situasi masyarakat kita sekarang ini, baik yang menggembirakan maupun yang sangat memprihatinkan ini, kita harus sadar bahwa kita pun seperti Yesus sendiri dan murid-muridnya dipanggil dan diutus. Kita seperti Yesus sendiri dan murid-muridnya harus berjiwa misioner. Bila ingin menjadi pengikut Kristus sejati, kita semua juga harus memiliki semangat dan minat untuk pergi dan mencari sesama kita yang membutuhkan bantuan kita, baik rohani maupun jasmani. Kita sebagai orang Kristiani, apabila sungguh ingin menjadi pengikut Kristus sejati, harus tahu dan mau memiliki dan menghayati semangat perutusan Kristus. Kita semua sebagai umat Kristiani merupakan gereja. Kita sebagai gereja harus sadar dan merasa ikut bertanggung jawab sebagai utusan Kristus yang dalam sikap, kata, dan perbuatan berusaha memperkenalkan wajah Kristus sebagai seorang gembala yang baik, yang berbelas kasih kepada sesama.